Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Nah, minggu ini kita akan membahas topik tentang ekuitas. Minggu lalu kita sudah membahas tentang earning per share atau laba per lembar saham. Minggu ini kita masuk ke materi ekuitas. Nah, adik-adik, adapun sasaran pembelajaran dari materi kita ini diharapkan kalian setidaknya memiliki 5 kemampuan output dari materi ini. Yang pertama, Anda semampu menjelaskan komponen dari ekuitas, kemudian mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi penerbitan saham, saham treasury, kemudian mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi pembagian dividen, kemudian menyajikan dan mengungkapkan akuntansi hibah pemerintah, kemudian menyajikan dan menganalisis ekuitas. Nah, di sini dijelaskan terlebih dahulu bentuk organisasi perusahaan. Nah, ada 3 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama itu perorangan, kemudian persekutuan atau partnership, kemudian perusahaan. Nah, perusahaan di sini ada karakteristik khususnya. Yang pertama itu pengaruh dari undang-undang PT, kemudian penggunaan sistem saham, dan yang ketiga pengembangan variasi dari ownership, interest, atau kepentingan kepemilikan. Nah, ini untuk prosedur pendirian PT sesuai dengan UU PT tahun 2007, ini kalian bisa baca. Bisa kalian pahami. Kemudian di sini ada karakteristik saham. Nah, saham itu memiliki hak pembagian proporsional, kemudian memiliki resiko kerugian terbesar, kemudian memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan, dan tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Nah, di sini komponen ekuitas ada modal disetor. Nah, modal disetor ini diperoleh dari saham biasa ditambah saham preference. Nah, di sini nanti ada yang namanya agio saham. Nah, agio saham ini nilai lebih atas nilai par ya. Jadi nilai lebih atau kelebihan dari si nilai par begitu. Kemudian ini ditambah laba ditahan, dikurang saham, ditambah agio saham treasury, kemudian ditambah laba komprehensif lain, kemudian ditambah kepentingan non pengendali. Nah, di sini ada prosedur penerbitan saham, kalian bisa baca. Nah, oke, kita masuk ke nilai par saham. Nah, di sini juga dijelaskan ya agio. Tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau agio itu nilai lebih atas nilai par. Nah, di sini dijelaskan nilai par saham. Nilai par saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Penerbitan dan yang kedua, penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Nah, apa sih nilai par? Nah, nilai par ini bisa juga disebut dengan nilai vari ya. Nilai var ini dia itu nilai yang sudah ditetapkan. Jadi nilai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan penerbit saham pada harga minimum si saham. Nah, misalkan contohnya begini. Ibu kasih ilustrasi ya. Nah, misalkan Ibu kasih contoh di sini. Misalkan ini ya, LV dengan Andri misalkan begitu toh. Nah, LV dan Andri ini membuat suatu usaha. Nah, masing-masing mereka menyetorkan modalnya itu 10 juta satu orang. Nah, Andri menyetorkan modal 10 juta, LV juga menyetorkan modal 10 juta. Nah, sehingga modal usaha mereka awal itu 20 juta. Nah, 20 juta ini disebut modal disetor. Nah, ketika mendirikan perusahaan ini di hadapan notaris, kan perusahaan itu harus dibuatkan
badan hukumnya ya, notaris. Nah, Elvi dengan Andri bersepakat bahwa modal yang disetor sebesar 20 juta tadi akan dinyatakan dalam bentuk 1.000 saham. Nah, artinya 20 juta itu tadi senilai dengan 1.000 saham. Nah, artinya apa? Artinya satu saham modal, artinya per satu saham modal yang disetor itu mewakili 20.000 rupiah. Nah, angka 20.000 rupiah ini tadilah nilai par. Oke, nah Ibu ulangin kembali ya. Kan tadi Elvi dengan Andri masing-masing setor modal 10 juta, 10 juta. Nah, modal disetor 20 juta. Nah, kemudian mereka mau membuat badan hukum nih perusahaannya ke notaris. Nah, mereka sepakat bahwa modal yang 20 juta itu tadi bisa dinyatakan pada 1.000 saham. Jadi 20 juta itu bisa dibentukkan ke dalam 1.000 saham. Nah, artinya kan satu saham itu 20.000. Jadi 20.000 dikali 1.000 kan 20 juta toh. Nah, artinya satu saham harganya 20.000. Nah, si 20.000 inilah yang disebut dengan nilai pari. Makanya tadi disampaikan bahwa nilai pari atau nilai par itu adalah nilai yang sudah ditetapkan atau disepakati atau sudah ditentukan oleh perusahaan penerbit saham pada nilai minimum atau harga minimumnya, begitu ya. Nah, oke. Nah, di sini saham preferred atau saham biasa merefleksikan nilai par atas saham yang diterbitkan. Nah, kemudian agio saham. Agio saham ini nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Jadi jika nanti misalkan ada selisih antara nilai par dengan nilai wajar ya, dengan nilai wajar saham. Nah, kalau ada nanti nilai lebihnya, nah itu dikatakan agio. Nah, nanti kita akan masuk ke contoh sehingga adik-adik bisa tahu seperti apakah kondisi ketika terjadi agio saham gitu ya. Nah, di sini ada saham tanpa nilai par. Jadi bisa juga saham tanpa nilai par. Artinya saham tanpa nilai par artinya saham tanpa nilai par itu artinya sahamnya itu tidak memiliki nilai kesepakatan, artinya tidak disepakati berapa harga per satu lembarnya tadi, begitulah ya. Maaf ya, tadi ada yang nelpon. Nah, di sini alasan penerbitannya, yang pertama untuk menghindari kewajiban kontingensi, kemudian yang kedua menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par dengan nilai pasar. Nah, saham tanpa nilai par harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Nah, jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham. Jadi selisih nilainya itu ketika tanpa nilai par juga itu dianggap sebagai agio saham. Oke. Kita akan masuk ke contoh soal. Nah, oke, di sini kita lihat PT Merapi memiliki 1.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jadi dia tidak ada nilai kesepakatannya atau nilai yang sudah ditetapkan atau nilai yang ditetapkan nilai minimumnya ya. Nah, jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar saham, maka akan dicatat. Nah, ketika transaksi yang pertama ini, bagaimana pencatatannya? Nah, kita melakukan pencatatan jurnal kas sebesar 100.000, kemudian saham biasa sebesar 100.000. Nah, tetapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar 200. Nah, kalau misalkan saham yang diterbitkan itu memiliki nilai yang ditetapkan gitu ya sebesar 200. Nah,
Maka pencatatannya seperti apa? Nah, pencatatannya itu seperti ini. Kas 100.000. Nah, yang 100.000 ini diambil dari ini. Oke, kemudian saham biasa yang 40.000 ini diambil dari nilai yang sudah ditetapkan. Nah, 200.000. Kemudian kita kalikan, maaf ya, 200 dikali yang 200. Nah, hasilnya 40.000. Nah, terjadi selisih ya? Terjadi dong ya, karena kan yang saham biasa 40.000. Kemudian tadi kan terjadi selisih ya, di sini saham biasanya 100.000, sini 40.000. Nah, terjadi selisih sebesar 60.000. Nah, 60.000 inilah yang dianggap sebagai agio saham biasa. Nah, tadi kan sudah disampaikan kan ya, kalau agio saham itu artinya selisih antara nilai par. Sebentar ya, saya tunjukkan lagi. Nah, selisih atau nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Nah, itu. Jadi dia muncul agio sahamnya sebesar Rp60.000. Oke, saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Nah, misal convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi atau waran. Nah, kemudian untuk metode alokasi, ada metode proporsional dan metode penambahan. Nah, kita masuk ke metode alokasi yang pertama. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain, metode proporsional. Nah, itu yang pertama ya. Di sini dikasih tahu contoh, PTDF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par sebesar Rp100 dan nilai wajar sebesar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajarnya itu Rp1.000 yang dijual dengan lumsum sebesar Rp400.000. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan, kita hitung untuk per masing-masing saham terlebih dahulu. Kan di sini ada 2 saham ya. Ada saham biasa dengan saham preferen. Nah, kita hitung. Nah, di sini jumlah saham biasa itu 500 lembar. Nah, ini 500 lembar. Kemudian untuk saham preferen, nah ini ya 200 lembar saham preferen. Nah, kemudian kita lihat nilai wajar. Nah, kita lihat nilai wajarnya. Untuk saham biasa, 500 lembar saham biasa ini, dia nilai wajarnya Rp600. Kemudian untuk yang saham preferen, nilai wajarnya 1.000. Nah, jadi kita kalikanlah masing-masing. 500 dikali 600, nah itu hasilnya 300.000. Kemudian 200 dikali 1.000, hasilnya 200.000. Nah, sehingga diperoleh nilai pasar sebesar 500.000 untuk kedua saham ini. Nah, kemudian kita persentasikan. Nah, ini 60%. 60% ini diperoleh dari 300.000 per 500.000. Jadi, saham biasa totalnya dibagi total nilai pasar. Jadi, 300 dibagi 500.000 hasilnya 60%. Kemudian ini 200.000 dibagi 500.000 hasilnya 40%. Nah, kemudian kita lihat alokasinya. Nah, kita buat kolom untuk yang saham biasa dengan saham preferen. Nah, di sini harga penerbitan 400.000 untuk biasa dan preferen. Nah, harga penerbitan ini kita ambil dari lumsum ya, ini. Dengan lumsum atau lamsam sebesar 400.000. Nah, dari situ. Kemudian alokasinya. Alokasi untuk saham biasa kita lihat persentasinya. Nah, ini yang 60%. Ini saham biasa. Kemudian 40% untuk saham preferen. Nah, kemudian kita hitung 60%. Kita hitung yang saham biasa ini 60%. Kita kalikan 400.000. Nah,
Kita kalikan 400.000, maka hasilnya 240.000 untuk saham biasa alokasinya. Kemudian untuk yang preferred, 40% dikali 400.000, hasilnya itu 160.000. Nah, sehingga saham preferred ini alokasinya sebesar 160.000. Nah, inilah perhitungan untuk kasus saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode proporsional. Nah, kemudian bagaimana dengan jurnalnya? Nah, untuk jurnalnya ini kas. Kas ini diambil dari si lamsam itu ya, yang 400.000. Yang ini. Nah, kemudian ini saham preferred 200 dikali 200 itu diambil dari, ya, kita lihat ya, saham preferred yang 200.000 ini kita kalikan dengan nilai par. Nah, nilai parnya 200. Jadi 200 kali 200 hasilnya 40.000. Nah, kemudian untuk agio saham preferred, nah, untuk agio saham preferred ini 160.000 ini diperoleh dari, kita lihat ya, untuk saham preferred. Nah, itu kita peroleh dari selisih antara nilai par dikali 200 lembar saham preferred dengan nilai wajar dikali 200 lembar saham preferred. Nah, kita kalikan ya. Kan tadi kalau nilai parnya 200 kali 200 hasilnya 40.000. Nah, kemudian untuk nilai wajar yang 1.000 kali 200 hasilnya 200.000. Nah, 200.000 dikurang 40.000, nah itu kan hasilnya 160. Nah, ada selisih sebesar 160. Nah, sehingga 160 ini sudah kita peroleh ya. Tadi Bu sudah kasih tahu dari mana datangnya 160.000 ini. Nah, kemudian kita kurangkan dengan si saham preferred yang ini, yang 40.000. Jadi, nah ini 160.000 ini tadi sudah Ibu kasih tahu dari mana perhitungannya. Kemudian yang 40.000 ini kita ambil dari ini, si saham preferred. Nah, sehingga diperolehlah 120. Nah, begitu juga untuk saham biasa. Nah, saham biasa ini yang 500 dikali 100. Nah, kita lihat ya. Nah, saham biasa kita lihat diperoleh 500 kali 100 itu jumlah sahamnya dikali nilai par. Nah, jadi ini 500 jumlah saham. 100 ini nilai parnya, sehingga 50.000. Nah, untuk agio saham biasanya itu sama, kita dapatkan dari selisih. Selisih antara di antara maaf ya Ibu, ada sedikit kesalahan di sini. Oke, sorry. Nah, maaf ya, ini yang 160.000 ini tadi, ini yang 160.000 ini tadi diambil dari sini. Aduh, Ibu lupa sekali, maaf. Nah, jadi diambilnya dari sini. Oke. Jadi 160.000 yang ada di slide berikutnya. Nah, ini yang 160.000 ini warna merah kan? Nah, ini 160.000. Kemudian kita kurangkan si ini saham preferred. Iya ya, kalau tadi yang kayak perhitungan Ibu yang awal tadi itu kan berarti terjadi pengurangan pendobelan ya. Jadinya terjadi pengurangan yang double karena saham biasa dikurang sampai 2 kali tadi ya untuk nilai par. Nah, jadi Bu Ralat, agio saham preferred ini tadi, ini diperoleh 160.000. 160.000 ini diambil dari alokasi. Nah, ini yang dari tabel perhitungan. Nah ini alokasi ada 160.000. Kemudian kita kurangkan dengan total 40.000. Nah, Ibu buat catatan saja ya supaya kalian tahu. Supaya nih takutnya nanti. Nah, ini yang 160.000 ini dari alokasi. Alokasi untuk saham preferred. Ya, ini untuk alokasi saham preferred.
Kemudian 40.000-nya ini dikurangkan dengan si saham preferred ini. Nah, untuk saham biasa 500 ini tadi sesuai ya, ini kan saham biasanya 500. Kemudian 100 ini nilai par. Nah, nilai par sehingga hasilnya 50.000. Kemudian untuk agio saham yang 240.000 ini juga diambil dari perhitungan yang bagian alokasi. Ini alokasi juga ya. Nah, ini dari alokasi yang tadi. Kemudian kita kurangkan dengan saham biasa yang 50.000 sehingga diperoleh 190.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan keseluruhan hasilnya itu akan 400.000. Oke. Seperti itu ya. Selesai untuk contoh kasus saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode proporsional. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke metode alokasi yang kedua, yaitu dengan metode penambahan. Jadi, saham diterbitkan dengan sekuritas lain dengan metode penambahan. Nah, ini soalnya sama dengan yang metode proporsional, hanya saja di sini nilai wajar tidak diketahui. Nah, kalau di sini tadi kan nilai wajarnya diketahui ya sebesar Rp1.000 untuk si saham preferred. Nah, tapi untuk yang metode penambahan ini nilai wajarnya tidak diketahui. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungannya itu, kita kelompokkan juga saham biasa dengan saham preferred. Nah, kita lihat 500 ini jumlah lembar saham biasa, 100 jumlah lembar saham preferred. Nah, kemudian untuk nilai ini kita ambil dari nilai wajar 600 untuk saham biasa. Nah, untuk saham preferred nilai wajar tidak diketahui atau 0. Nah, kita kalikan 500 kali 600 hasilnya 300.000. Nah, jadi nilai pasar untuk kedua-dua saham ini 300.000. Nah, di sini untuk alokasi kita lihat untuk saham biasa itu sebesar 300.000. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau di sini di saham biasa tidak dimasukkan si harga penerbitan lump sum. Nah, kalau tadi yang di proporsional kan dimasukkan ya, ini 400.000. Nah, untuk metode penambahan ini tidak. Tapi untuk saham preferred kita pakai dengan yang ini preferred ini kita pakai yang lump sum. Kemudian kita kurangkan 300.000. Nah, 300.000 ini biasa ini saham biasanya gitu ya. Saham biasa yang ini 300.000. Nah, untuk kata-katanya juga beda ya. Kalau di sini kan alokasi harga penerbitan, alokasi persentasinya. Nah, untuk yang metode penambahan dia alokasi harga penerbitan dan biasa. Nah, kita kurangkan 300.000. Nah, hasilnya 100.000 untuk saham preferred. Nah, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Ini untuk penghitungannya sudah. Kita masuk ke jurnalnya sama seperti yang tadi juga perhitungannya. Nah, kas kita ambil dari jumlah si lump sum 400.000. Nah, kemudian untuk saham preferred ini kita ambil dari jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai par. Nah, ini kan 200 kali 200 nilai par 40.000. Nah, kemudian untuk agio saham preferred ini kita ambil dari perhitungan yang sebelumnya ini 100.000. Nah, ini diambil dari sini. Total untuk alokasi yang saham preferred 100.000 kita kurangkan dengan saham preferred yang 40.000 sehingga hasilnya 60.000. Nah, untuk saham biasa begitu juga perhitungannya. Kita lihat saham biasa 500 lembar. Kemudian nilai parnya 100. Ya sudah kita kalikan 50.000. Nah, untuk agio saham biasanya kita lihat dari perhitungan yang alokasi. Nah, di sini 300.000 untuk biasa. Nah, kita kurangkan dengan si saham biasa sehingga hasilnya 250.000. Nah, ini juga kalau kita totalkan semua hasilnya kan 400.000 gitu ya. Kan sudah tahu ya kalau agio tadi itu nilai lebih atau atas nilai par atau selisih antara nilai par dengan nilai wajarnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di sini saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Nah, jadi bisa juga saham itu diterbitkan dengan transaksi non-kas. Kalau yang tadi itu kan kita dengan sekuritas lain ya. Nah, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Nah, kemudian jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan.